Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang udah episode 38. Sebelum dilanjutkan, bagi yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Saat tersedot ke dalam kristal merah itu, God Punishment Army langsung berubah wujud menjadi sosok aslinya yang merupakan penyihir dari zaman Witch Federation. Dia kaget kenapa tiba-tiba berada di suatu ruangan berwarna merah dan dikelilingi oleh 4 lukisan aneh. Nih, jika kalian menonton episode sebelumnya, ada adegan di mana si Zero mengalami hal yang serupa. Penyihir yang masuk kali ini bernama Zoe. Dia memperhatikan lukisan di mana ada tahta yang seperti di Game of Thrones yang sebelumnya kosong saat dilihat si Zero. Tapi sekarang udah ada yang duduk di tahta itu. Tiba-tiba lukisan itu bergerak, tangannya keluar meraih Zoe. Dia kaget dan berusaha menghindari dari genggaman tangan itu. Walaupun berhasil menghindar, tapi lukisan mata di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan tentakel yang menjerat si Zoe. Bingung mau ngapain, dia kesakitan dan berteriak minta tolong. Berharap orang yang di luar menolongnya, tapi semua itu sia-sia. Untungnya dia melihat lukisan yang menggambarkan kondisi tubuhnya di luar relik ini. Dan tiba-tiba dia kembali ke dunia nyata. Pada awalnya dia mengira itu hanyalah mimpi, tapi rasa sakit yang dirasakan barusan itu nyata. Teman-teman memarahinya karena seenaknya berhubungan dengan dewa. Ini maksudnya menyentuh kristal merah itu mungkin. Tapi Zoe merasa apa yang dilihatnya di dalam sama sekali tidak ada hubungannya dengan dewa. Ini sangat aneh. Lalu mereka segera menuntaskan misinya untuk membawa relik ini ke tempat persembunyian mereka. Sementara itu, berpindah ke kapal yang sedang berlayar di tengah lebatnya salju. Terlihat rombongan Yorko sedang menuju kota Neverwinter. Di sini nomor 76 terluka parah dan sedang disembuhkan menggunakan selep yang baunya gila sih. Setelah diobati dan diperban, tiba-tiba Yorko masuk ke ruangan itu dan mengobrol dengan si nomor 76. Mereka berdiskusi mengenai tindakan selanjutnya. Sekarang kan si nomor 76 sudah bebas dari perbudakan Black Money sebelumnya. Lalu sekarang mau ngapain? Yorko menawarkan kebebasan kepadanya dan dapat tinggal di kota Neverwinter bersama para penyihir. Yorko juga menceritakan kondisi kota Neverwinter yang bagus, stabil, semua orang bisa dapat pekerjaan resmi, pokoknya enak lah. Setelah Yorko pergi, nomor 76 menatap cincin yang digunakan untuk menemukan orang yang terpilih. Singkat cerita, mereka sampai di pelabuhan kota Neverwinter. Di situ terlihat ada Wendy, Nightingale, dan Leaf menunggu mereka. Suasana kota juga terlihat ramai, padahal sedang bulan iblis, beda dengan kota-kota lainnya. Masih trauma dengan asosiasi Bloodfang, Annie menyuruh lainnya tetap siaga penuh dan memperhatikan kode tangannya. Singkat cerita, mereka bertiga masuk ke dalam kapal dan menyambut mereka dengan hangat. Setelah memperkenalkan diri, nomor 76 memerhatikan Nightingale yang menatapnya. Di sisi lain, Annie menanyakan tentang kapan pengujian kekuatan penyihir, karena saat di asosiasi Bloodfang sebelumnya kan langsung dites tuh kekuatannya, dan dia masih trauma pada saat itu. Kalau kekuatannya nggak berguna nanti takutnya diusir ya kan. Wendy menjelaskan semuanya dan menegaskan jika tidak ada paksaan harus bergabung dengan Witch Union dan melayani Roland. Kalau nggak mau ya bisa tetap tinggal sebagai warga biasa. Tapi kalau join juga dapat manfaatnya gitu. Mendengar ini, nomor 76 menyimpulkan kalau kondisi di kota ini sangat ideal untuk menghasilkan penyihir tingkat tinggi dan semakin yakin dia akan menemukan penyihir yang terpilih di sini. Dan untuk penyihir yang bergabung Witch Union akan mendapatkan pekerjaannya yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya si Evelyn ini bisa bikin minuman alkohol, dia jadi produsen alkohol. Si Nana bisa nyembuhin dan dia kerja di rumah sakit dan lain-lain. Sebelum dilanjutkan, mereka ditanyai tempat kelahiran dan nomor 76 yang sensitif terhadap sihir merasakan kalau ada yang mengaktifkan sihirnya di sini. Yaitu si Nightingale untuk memastikan tidak ada yang berbohong. Nomor 76 paham kalau ada si Nightingale yang bisa mendeteksi kebohongan dan dia sudah mempersiapkan alibinya yang sempurna. Setelah nomor 76 memperkenalkan diri, Lev penasaran dengan cincin yang dipakainya. Nomor 76 menjelaskan cincin itu dan seperti biasa berbohong soal itu. Cincin itu hasil curian Black Money, organisasi pelelangan gelap yang melelang barang-barang antik dan terkadang melelang penyihir. Cincin itu berasal dari reruntuhan kuno. Wendy merasa cincin ini seperti batu sihir, tapi lebih kompleks dari kelihatannya. Wendy mengembalikan cincin itu dan menyebutkan kalau ini akan membuat Agatha tertarik.
Mendengar nama Agatha, si nomor 76 merasa familiar dengan nama itu. Singkat cerita, mereka bergegas masuk ke dalam kota. Nomor 76 ditandu dan mereka melihat semua hal yang menakjubkan di kota ini. Di kamar, Nana melihat luka para penyihir baru itu, mulai dari luka Hiro yang kakinya buntung. Setelah dicoba, Nana menjelaskan kalau dia tidak bisa menumbuhkan kaki, tapi kalau menyambungkan lagi itu bisa. Harus mencari kaki lamanya atau sepasang kaki baru. Dan dia dengan polos bilang kalau lebih bagus kaki-kaki itu baru saja dipotong atau masih mengucur darah segarnya. Dan dia juga menjelaskan beberapa eksperimennya yang disuruh oleh Roland. Kalau nenek ini sering memotong organ luar binatang dan menyambungkannya lagi, menyilangkan organ-organ hewan satu sama lain, seperti menukar sayap ayam dengan sayap elang. Dan ditukar tuh, apakah ayam itu bisa terbang atau tidak. Awalnya hewan-hewan itu mati setelah eksperimen, tapi setelah si Lily ikut membantu, para hewan itu tetap hidup. Ya mungkin bakteri yang masuk menyebabkan infeksi ya, ada Lily jadi hilang tuh bakterinya. Wendy menutup mulutnya sebelum Nana menceritakannya lebih lanjut. Dia nggak sadar kalau ini tuh sadis. Setelah Nana menyembuhkan si nomor 76, Amy menawarkan kakinya untuk menyembuhkan Hiro. Karena kemampuan si Amy itu dapat menyembuhkan diri sendiri. Nah, mungkin nanti otomatis kakinya tumbuh itu. Tapi Nana menolak dan meyakinkan kalau dia sebentar lagi akan masuk masa kedewasaan yang dimana kekuatannya akan berevolusi. Jadi ya mungkin aja si Nana ini bakal bisa menumbuhkan organ tubuh yang sudah terpotong ke depannya. Mendengar kata berevolusi, nomor 76 yakin yang dimaksud adalah kebangkitan penyihir tingkat tinggi. Malam harinya, Nightingale diam-diam pergi ke kamarnya nomor 76. Karena curiga dengan nomor 76 itu, aneh menurutnya. Dia melihat nomor 76 sedang memerhatikan cincin yang dibawanya. Setelah setengah jam, Nightingale menganggap nomor 76 hanya bermain-main dengan cincinnya dan pergi dari situ. Seperginya Nightingale, cincinnya tiba-tiba menyala dan panas yang ada sebelumnya sudah hilang. Tandanya orang yang masuk tadi sudah pergi. Ternyata nomor 76 sudah mengetahui ada penyihir yang masuk melalui cincin itu. Tepatnya saat dia mengintip melalui batu sihir di cincin. Batu itu mampu mendeteksi tingkat kekuatan penyihir. Jika sihirnya lebih kuat dan kompleks, maka akan lebih terang. Dan orang terpilih itu kelihatan jika cincinnya bersinar benar-benar terang. Saat nomor 76 melihat keluar jendela menggunakan cincin itu, dia melihat pancaran sinar yang luar biasa terang keluar dari area istana. Pada akhirnya nomor 76 menemukan orang yang terpilih di sini. Sementara itu berpindah ke Dream World, Roland dan Zero sedang mempersiapkan diri. Hari ini ada panggilan wali murid datang ke sekolah. Jadi sebagai walinya, Roland ikut ke sekolahnya Zero. Singkat cerita mereka sudah siap untuk pergi ke sekolah. Di sekolah, Roland sedang melakukan rapat orang tua guru yang biasanya juga dilakukan di sini ya. Roland bertemu dengan Gracia. Saat ini Roland sedang berusaha untuk akrab dengan Gracia karena penasaran dengan ruangan rahasia berpintu baja yang terletak di apartemennya. Sama seperti di ruangan Roland, Gracia tiba-tiba mengajaknya ngobrol. Dia curiga Roland ini semena bela diri karena insiden di episode sebelumnya. Memanfaatkan topik ini, Roland berusaha akrab dengannya dan nantinya dia mengunjungi apartemen Gracia untuk melihat pintu baja yang ada di gudangnya. Singkat cerita, Roland diajak masuk ke apartemennya dan membicarakan mengenai Force of Nature atau bisa disebut The Power of Nature ya. Roland mengetahui bahwa Force of Nature itu merupakan hal yang biasa di dunia ini. Bahkan anak kecil pun juga tahu. Jika ingin mengujinya, maka hal yang paling mudah ya ikut bela diri turnamen seperti Gracia. Kedua, mengenai perusahaan yang berusaha untuk membeli apartemen ini adalah milik keluarga Clover. Mereka memujuk Gracia agar menghentikan perlawanannya melawan mereka melalui sepupunya. Gracia heran kenapa Roland gak tahu tentang ini, padahal dia juga tinggal di sini. Selain itu, Gracia menganggap turnamen bela diri merupakan latihan untuk melawan Fallen Devil, yaitu manusia yang terkena erosi dari dunia lain. Yang dapat melawannya adalah orang yang sudah dapat menggunakan Force of Nature. Roland semakin penasaran tentang dunia lain itu, tapi Gracia tidak bisa membocorkannya. Hanya orang yang sudah mendapat lisensi hunter sepertinya. Dan tiba-tiba Gracia ditelepon. Dia keluar dulu untuk menjawab telepon itu. Ini merupakan kesempatan Roland untuk mengintip pintu baja yang ada di gudang. Setelah dibuka, benar saja. Ini merupakan kota pelabuhan Clearwater, markas besar Gracia Wimbledon saat di dunia sebelumnya.
Kembali ke dunia nyata, dugaan Roland benar. Setiap kamar memiliki pintu memori. Saat dia menanyakan pintu itu kepada Gracia, Gracia ini nggak tahu apa-apa. Hari ini Roland melanjutkan kerjanya dan membaca biografi para penyihir baru. Dia melihat Annie dan teringat akan sosok Annie yang diceritakan oleh Evie. Sebentar lagi juga rombongan dari Sleeping Island akan datang ke sini. Roland berharap nantinya Annie dan Evie dapat saling bertemu. Selain itu, menurut Wendy, si nomor 76 merupakan orang baik dan nantinya Roland dapat mempekerjakannya dengan pekerjaan yang tepat. Tapi Nightingale masih curiga sedikit dengannya, harus diperhatikan lebih lanjut dulu sebelum diberikan pekerjaan yang penting. Sementara itu, para penyihir baru memulai pagi pertamanya di sini dengan sarapan. Baru kali ini mereka makan makanan yang enak. Setelah sarapan, para penyihir akan melakukan city tour bersama Wendy. Tiba-tiba Wendy datang sambil membawakan kursi roda untuk dipakai Hero, penyihir yang kakinya buntung. Saat perjalanan, Wendy memperkenalkan seluruh penyihir Witch Union beserta kekuatannya sambil menjelaskan pengetahuan dasar yang menjadi kesalahpahaman awam para penyihir. Seperti hari kebangkitan yang awalnya dianggap sebagai kutukan iblis dan sebagainya. Singkat cerita, mereka mengunjungi tambang dan sampai di suatu rumah yang menjadi tempat riset Anna dan Lucia. Selama tur, Wendy menjelaskan dan banyak istilah yang dipahami oleh si nomor 76 seperti Sigil of Listening, Sigil of God's Will, dan lain-lain, yang semuanya berasal dari Witch Federation 400 tahun yang lalu. Tiba-tiba Agatha muncul dan nomor 76 kaget. Dia ingat kan sama Agatha? Dia merupakan penyihir tingkat tinggi termuda pada saat zaman Federasi Penyihir dulu. Saat upacara pengangkatan, nomor 76 menyaksikannya. Malam harinya, Sylvie melihat nomor 76 pergi melalui jendela kamarnya. Langsung tuh dilaporkan ke Roland sambil diintai. Sementara itu, Agatha sedang menyerang nomor 76 yang ternyata dia bisa menetralkan sihir. Lagi panik kan si Agatha ini, dan tiba-tiba nomor 76 itu memberi salam khas kota Takwila. Agatha sadar akan itu. Nomor 76 langsung menyebut gelar Agatha dulu, yaitu High Level Awakener termuda. Mereka segera pergi ke ruangan VIP di bar dan membicarakan semuanya di situ. Nomor 76 menceritakan tentang kondisi para penyihir Takwila yang sedang bersembunyi dan mengutus si nomor 76 ini untuk menemukan penyihir yang terpilih. Dan sekarang dia meminta bantuan Agatha. Namun Agatha menganjurkan agar nomor 76 langsung ngomong ke Roland Wimbledon, penguasa kota Neverwinter. Mendengar ini nomor 76 heran, karena bukan penyihir yang memimpin di sini, melainkan orang biasa. Setelah Agatha menjelaskan segalanya tentang Roland Wimbledon kepada nomor 76, akhirnya dia pun pergi. Seperginya nomor 76, Nightingale keluar dari persembunyiannya dan Agatha menjelaskan kalau si nomor 76 ini adalah orang yang baik dan dapat dipercaya karena merupakan teman seperjuangannya dulu. Keesokan harinya saat sarapan, nomor 76 membongkar identitas aslinya. Nama aslinya adalah Phyllis. Jadi mulai sekarang ganti ya. Jadi itu ya namanya. Bukan nomor 76 tapi Phyllis. Phyllis ini merupakan penyihir dari era Takwila 400 tahun yang lalu. Tubuhnya sekarang bukan tubuh aslinya, melainkan tubuh dari God Punishment Army. Jadi dia bisa menetralkan sihir yang dikeluarkan Agatha pada malam sebelumnya. Singkat cerita, Phyllis menemui Roland Wimbledon dan rapat resmi bersama para petinggi penyihir lainnya. Di sini terungkap beberapa fakta. Pertama, alasan Witch Federation terpecah itu karena masalah God Punishment Army. Ada dua petinggi yang berdebat, namanya Natalia dan Alice. Mereka menemukan cara mentransfer jiwa dari penyihir ke dalam God Punishment Army dengan aman. Natalia maunya yang itu, sedangkan Alice maunya menggunakan cara yang dilakukan sekarang. Dapat dilihat di episode sebelumnya. Karena cara mentransfer jiwa yang Natalia dukung itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Jiwa penyihir yang dipindahkan harus beradaptasi dengan tubuh baru dengan waktu yang sangat lama agar benar-benar bisa terbiasa. Sedangkan cara Alice lebih mudah. Jadi mereka berselisih. Faksi Natalia pindah ke dalam reruntuhan gua di pegunungan Impossible. Sedangkan faksi Alice menjadi yang sekarang itu gereja. Kedua mengenai orang yang terpilih. Orang itu nantinya akan mengaktifkan instrumen untuk memenangkan perang melawan iblis. Dan sekarang mencari orang yang terpilih terlebih dahulu.
Untuk detail yang lebih akan dijelaskan oleh Pasha, yaitu penyihir pengganti pemimpin besar Natalia. Singkat cerita, seluruh penyihir dibariskan untuk dites masing-masing. Mulai dari Agatha, bukan dia ternyata, Eko bukan, Lev bukan, Anna juga bukan. Cahaya dari penyihir-penyihir itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya yang dia lihat berasal dari area kastil saat malam hari sebelumnya. Mendengar itu, Agatha menawarkan untuk membantunya mencarinya di kastil. Karena Phyllis pasti akan dihalangi oleh Nightingale jika mau masuk area kastil seenak jidat. Cerita bersambung.